Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa lagi dengan channel ini, Doa Mustajab. Kita akan membahas lagi peristiwa yang salah satu bulan suci yang ada di Hijriah, yakni bulan Muharram. Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang istimewa, karena banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan ini. Hampir semua nabi dan rasul berkaitan dengan bulan Muharram ini. Berikut adalah 5 kisah nabi yang berkaitan dengan bulan Muharram. Pertama adalah taubat Nabi Adam. Dikisahkan bahwa Nabi Adam pernah melakukan dosa karena telah melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, sehingga beliau diusir dan diturunkan ke bumi. Menyadari hal itu, Nabi Adam kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Dalam sujudnya beliau memohon ampun kepada Allah yang kemudian dikenal dengan istighfar Nabi Adam yang sering kita lafalkan, yakni Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya menerima taubat Nabi Adam pada 10 Muharram, sehingga dosa-dosa beliau diampuni. Yang kedua, Nabi Yunus radhiyallahu an diselamatkan dari perut ikan paus. Saat Nabi Yunus dibantah oleh kaumnya dan dipertanyakan keyakinannya, beliau sempat meragukan janji Tuhan. Lalu beliau meninggalkan kaumnya dengan menaiki kapal untuk pergi dari kejadian tersebut. Tapi saat berada di kapal, terjadi kesalahan yang dilimpahkan kepada Nabi Yunus, hingga akhirnya Nabi Yunus dibuang ke dasar laut dan ditelan oleh ikan nun. Karena itulah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 3 macam kegelapan, yakni gelapnya malam, gelapnya dasar laut, dan gelapnya dalam perut ikan. Nabi Yunus kemudian sadar akan kesalahannya yang meragukan janji Allah. Dia pun bersujud di dalam perut ikan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dikenal dengan istighfar Nabi Yunus dengan lafal sebagai berikut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan nun tersebut pada hari ke-10 bulan Muharram. Ketiga, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir. Nabi Nuh radhiyallahu an adalah salah satu dari ulul azmi, yaitu sebuah gelar khusus bagi golongan rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Dikisahkan Nabi Nuh mempunyai kaum yang bejat dan sangat meremehkan ceramahnya. Akhirnya beliau memohon kepada Allah untuk menghancurkan kaumnya yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar dan mengajak pengikutnya untuk naik ke kapal itu. Nuh juga membawa sepasang hewan dari segala jenis ke atas kapalnya. Saat Allah mendatangkan banjir besar, maka hanya pengikut Nabi Nuh lah yang selamat saat itu. Diselamatkannya Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram. Keempat, Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran Raja Namrud. Qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Artinya, kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat Nabi Ibrahim. Kisah ini sangat terkenal, dikisahkan bahwa Raja Namrud kembali pulang dari ibadahnya. Dia mendapati patung-patungnya rusak dan menyalahkan Nabi Ibrahim radhiyallahu an. Karena saat itu hanya Ibrahim kecil yang tidak ikut dalam penyembahannya.
Nabi Ibrahim tidak mengaku dan mengatakan pada Namrud bahwa patung yang paling besarlah yang memenggal semua patung-patung kecil itu. Raja Namrud kemudian murka karena berdebat dengan Nabi Ibrahim dan kemudian membakarnya di kobaran api yang luar biasa, disaksikan oleh rakyat Raja Namrud. Namun tubuh Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ini pada hari ke-10 Muharram. 5. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Saat Nabi Musa dikejar Raja Fir'aun hingga ke tepi pantai, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk membelah lautan dengan memukulkan tongkatnya. Setelah membelah lautan, Nabi Musa dan kaumnya pun bisa menyeberangi lautan hingga ke ujung seberang. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya agar jalan yang telah dilewati tertutup lagi seperti semula. Sementara pada saat itu Fir'aun dan kaumnya sudah sampai ke tengah jalan yang dibelah oleh Nabi Musa. Lalu Fir'aun dan kaumnya pun tenggelam. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, sampailah jasad Fir'aun ke daratan dengan ombak lautan. Jasad itu kemudian diabadikan oleh penduduk Mesir karena Allah juga berkehendak agar hal itu menjadi pelajaran untuk umat setelahnya. Penyelamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun tersebut terjadi pada hari ke-10 Muharram. Demikianlah sahabat beriman, kisah-kisah yang meliputi nabi-nabi zaman dahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Kesemuanya terjadi pada hari ke-10 Muharram. Semoga kita bisa beriktibar mengambil pelajaran dari apa yang telah diceritakan di awal tadi. Terima kasih sahabat beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.